Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Pice Wenehenubun dengan NIM 22306030. Saya prodi S1 Keperawatan yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Definisi sistem respirasi. Sistem yang memiliki fungsi utama memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Kemudian fungsi sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, non-respiratory. Berikut saluran pernapasan secara otonom. Saluran pernapasan atas yaitu hidung, sinus paranasal, nasal cavity, faring, laring. Kemudian saluran pernapasan secara otonomi, saluran pernapasan bawah yaitu ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli. Kemudian fungsi rongga hidung dalam respirasi yaitu fungsi preventif. Yang pertama yaitu bulu hidung sebagai penyaring debu, kemudian silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior, hanya udara berpartikel 4 sampai 6 mikron yang bisa masuk ke bawah. Yang berikut fungsi lubrikasi yaitu jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Kemudian fungsi pemanas dan pendingin udara. Pertama, karena kayaknya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai kondusif dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Yang berikut faring. Yang pertama, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Yang kedua, terdiri dari nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Berikut ada orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laryngofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Yang ketiga yaitu bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang berikut adalah trakea, mesin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U, panjangnya 10 sampai 20 cm, dibentuk oleh 20 lapisan kartilago yang berbentuk huruf J dan berakhir ketiga bercabang 2 karina. Berikut bagian yang tidak berkartilago disebut trakea membranosa, berada di posterior. Berikut pada ketinggian vertebra thoracalis 4, trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama yaitu kiri dan kanan. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C melainkan O. Berikut ada bronkus. Percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Berikut karina berbentuk sudut 20 sampai 30 derajat pada bronkus kiri dan 45 sampai 55 derajat pada bronkus kanan. Berikut bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan yakni superior, medialis, dan inferior. Berikut bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan yaitu bronkus lobaris, superior, dan inferior. Yang berikut yaitu bronkus segmental, merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Yang berikut ada bronkiolus. Secara fungsional bronkiolus dibagi menjadi 2 bagian yaitu bronkiolus non-respiratorius di mana tidak terdapat pertukaran gas. Yang berikut ada bronkiolus respiratorius di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris.
yang berikut yaitu alveolus. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Kemudian adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps tetapi mengembang dan stabil. Berikut otot pernapasan. Yang pertama, otot inspirasi utama. Pertama, otot intercostalis interna. Yang kedua, otot diafragma. Kemudian ada pula otot inspirasi tambahan atau otot bantu napas. Yang pertama ada otot calenus, yang kedua otot sternocleiodoma rhodius. Kemudian ikut otot-otot pernapasan. Saat napas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru atau recoil. Diperlukan aktivis Brekhin jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan. Otot ekspirasi tambahan yaitu ada musculus intercostalis interna, kemudian ada musculus obliquus externa dan musculus rectus abdomini. Kemudian ada diafragma yaitu suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Berikut dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersimetri atau melekat pada iga terbawah dan diperserafi nervus phrenicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Yang berikut yaitu ada bentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal, dibedakan menjadi dua yaitu pleura visceralis yang melapisi paru. Yang berikut ada pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit yaitu 0,1 sampai 0,2 mili atau yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket.